saya baca sejarahnya Bir Peletok itu awalnya. Jadi saya secara tidak sengaja saya baca artikel tentang Bir Peletok. Jadi dulu zaman masa Belanda, zaman Belanda, itu orang-orang Belanda itu berpesta pora, minum-minuman bir lah, bir pakai es batu gitu kan. Gitu. Nah orang Betawi itu sebenarnya kan orang Betawi itu senangnya ngumpul-ngumpul. Nggak mau dia sendiri gitu, nggak mau ngumpul-ngumpul. Bete kita sendirian. Terus egonya kan tinggi, lu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Sobat Budayantara Tanah Betawi di mana saja berada. Suara kaum Betawi. Ruang bersuara untuk menjaga, melestarikan kebudayaan Betawi dengan menyuarakan keresahan, baik itu keluh kesah maupun harapan bagi masyarakat Betawi. Saya Wan Nurbek selalu berusaha untuk mengedepankan, mengungkit, mengulik suatu permasalahan dengan segala persoalan yang ada. Kali ini saya ditemani oleh narasumber. Beliau adalah Ustadz Sugeng Umardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggil Ustadz Sugeng. Beliau adalah aktivis. Dia aktif di beberapa organisasi. Ya, salah satunya di LDNU Jakarta Selatan. Beliau juga sekaligus pengurus Masjid Nahdlatul Wathon di PW2 PWNU Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Beliau ini merupakan dari seorang pendatang di Jakarta, ya katakanlah di Tanah Betawi. Beliau juga sering bermasyarakat, tentunya tahu betul nih karena dia udah lama ya kan di Jakarta. Bagaimana dia bisa membaca atau setidaknya tahu betul masyarakat di Tanjung Barat khususnya. Nah, bagaimana dia juga berkontribusi terhadap kebudayaan Betawi, ini penting. Mengapa kita hadirkan beliau ini? Supaya dia juga ikut bersuara gitu. Tentunya ada hal-hal positif yang nanti bisa disampaikan oleh beliau terkait bagaimana tentang kebudayaan maupun karakteristik masyarakat Betawi khususnya. Bagaimana Ustadz Sugeng? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Wan Nurbek atas waktunya, diberikan kesempatan untuk hadir di suara kaum Betawi. Seperti yang disampaikan Bang Bek tadi, saya termasuk penduduk urban yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Tapi 2/3 hidup saya lama di Jakarta. Ya, dari tahun 89 saya sudah hadir ke Jakarta. Awalan sebenarnya pada prinsipnya kita itu menjunjung budaya Eropa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu jadinya. Jadi kemanapun kita hidup, artinya budaya Jawa dan budaya Betawi terutama di kehidupan sosial itu pasti banyak perbedaan, tapi banyak juga persamaan. Nah, persamaannya gitu kita pakai, perbedaannya tidak kita jadikan sebagai bahan perselisihan. Jangan nyenggol-nyenggol. Ya, jangan nyenggol-nyenggol. Kita pun kalau dicubit juga sakit, dan kita jangan, jangan juga nyubit. Ya, artinya kan kita bermasyarakat, ya persamaannya kita bawa untuk bermasyarakat, perbedaannya sebagai hasanah bahwa kita memang berbeda. Di satu sisi dari hal, tapi sebenarnya secara budaya suku Jawa khususnya yang saya alami, kemudian dengan suku Betawi itu banyak persamaan, Bang Bek.
dalam tradisi, apalagi ya dalam baik seni dan lain-lain. Contohnya gini, misalnya, dan terkunci di dalam satu kebudayaan sama, yaitu kebudayaan tentang Islami. Itu sama, nggak jauh beda. Ya, di daerah saya juga ada tahlilan 3 hari, 7 hari. Di sini juga sama, di Betawi sama. Ngaji Quran setiap pada maghrib sama. Ya, itu yang harus dihidupkan. Buka majelis taklim. Di Jawa juga banyak majelis taklim, zikir-zikir. Di sini juga sama. Jadi nggak ada perbedaan dalam hal budaya. Itulah kunci sebenarnya yang kita bisa membaur, untuk membaur. Nah, itu yang kita pakai. Ya, cuman kan kadang-kadang manusianya berbeda-beda, Bang Bek. Manusia itu kan punya karakter. Bagian dari karakter, kepribadian. Betul, berbeda-beda. Ada yang jangan salah, katanya orang Jawa tuh alus-alus. Yang sombong juga banyak, Bang Bek. Orang Jawa tuh kayak belangkon, ya kan di belakang depan doang dia manut, ya kan, di belakang ngepel itu. Istilah begitu ada tuh, ya kan. Saya punya belangkon, cuma saya ngajak nggak pakai belangkon ya. Kayak Bapak itu kan ada belangkon. Saya ada belangkon gitu. Cuman karena karena saya hidup di Betawi, belangkon itu sebagai simbol di rumah ya. Ada foto-foto yang pakai belangkon ada, tapi karena saya banyak terjun di organisasi keislaman, saya lebih sering pakai peci hitam. Hitam itu sebagai yang menjadikan sebagai khasnya orang NU lah. Ya, bisa jadi begitu juga. Memang dari kecil di wilayah daerah saya juga memang pecinya hitam. Ya, kita juga orang Betawi sehari-hari kita pakai peci hitam, bukan cuma pengen sholat doang. Ya ke kebun juga pakai peci hitam tetap. Ya, itu jadi sebenarnya itu tadi di mana kita bisa membawa diri. Sebagai contoh, ketika saya hijrah itu ada tiga item yang saya harus bawa dimanapun saya pindah. Apa aja tuh ya? Yang pertama, saya ketika hijrah itu cari komunitas religi. Di antaranya di tempat saya itu saya cari ada komunitas religi, pengajian yang di situ tempatnya kiai besar. Saya masuk ke situ, majelis besar dan majelisnya sesepuh istilahnya. Nah, sehingga untuk kaum religinya, ustadznya cepat kenal ya. Itu pertama. Kedua, ibaratnya tuh kalau bahasa ini tuh kita kulon nuwun sama tokoh setempatnya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kemasyarakatan. Nah, kebetulan ketika masuk di wilayah Tanjung Barat, ini yang saya Tanjung Barat aja, karena saya awalnya di Pejaten Barat, sama-sama Barat, tapi Tanjung dan Pejaten. Tapi bukan orang Barat ya? Bukan orang Barat. Bukan orang Barat. Nah, yang kedua adalah kita masuk ke komunitas kemasyarakatannya. Kebetulan di tempat saya dulu ada arisan RT namanya, Bang Bek. Ada arisan RT itu, dan saya juga heran arisan RT itu tiap minggu. Bukan kalau di tempat kan sebulan sekali. Itu tiap minggu, dan saya bersyukur nggak perlu waktu lama, saya sudah bisa banyak kenal dengan masyarakat yang baru. Jadi kita sama lingkungan setempat itu kita guyup, betul. Kan bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Betul. Dan yang ketiga, triknya adalah tempat hiburan. Ya, tempat hiburan itu bukan orkes, bukan. Tempat hiburan itu orang kayak masyarakat seperti kita itu hiburannya itu olahraga. Jadi olahraga itu bukan ngandelin skill bagus, bulu tangkis bagus, pingpong bagus, bukan. Itu hiburan buat ajang sosialisasi saja. Ya kumpul-kumpul ajang sosialisasi. Nah, 3 itu masuk, alhamdulillah nyaman nyaman ditinggal di satu tempat itu udah dapat 3 komunitas itu nyaman sudah gitu. Nah, untuk awal seperti itu, Bang Bek. Jadi nggak ada kendala buat saya, nggak ada kendala. Kan gini, sebagai seorang pendatang katakanlah disebutnya kaum urban gitu. Ya tentunya kan kalau yang namanya Jakarta ini kan disebutnya apa, multi etnik, multikultur, di situ udah ada. Sebetulnya bukan jadi hal yang baru, orang datang masih terasa asing. Ya tentunya kan ketika dia datang juga, udah ada nih, misalnya nih dari kampungnya sama kan gitu. Terus ya orang sama-sama dari daerah berkumpul juga kan gitu kan. Ya apalagi terkait masalah kebudayaan, ya memang
Jakarta ini kan ya itu yang dikatakan multi etnik itu kan, multi etnik, multikultur, sehingga siapapun bisa datang gitu. Tinggal bagaimana dia bisa menyesuaikan diri aja gitu kan di lingkungannya gitu. Nah, kira-kira ada nggak sedikit kendala gitu paling nggak kan ketika waktu awal-awal datang ke Jakarta, bagaimana melihat karakteristik orang Betawi seperti apa gitu, kira-kira ada nggak yang sifatnya itu agak wah aneh nih kan gitu. Sebenarnya menurut saya nggak ada kendala, Bang. Nggak ada Cuman kendala nggak sama tahu kalau sekali yang ya. lain ya. Menurut saya nggak ada kendala. Nggak ada kendalanya gini, karena tergantung pribadi kan, Iya. tergantung personal kan. Nah, sifat orang itu kan tadi saya bilang, orang Jawa bukan orang Jawa itu halus-halus baik-baik, ada yang bengal. Betawi juga sama. Iya. Ada yang halus-halus ya, Iya. ada yang ini, Ada juga yang dia tuh bangor, jadi jago bangor. kampung ada. Ada yang kayak Yang gitu-gitu. petatang tenteng Ya. itu ada. Yang penting kita bisa beradaptasi dengan Iya. baik. Misalnya ketika saya datang itu masih banyak di Tanjung Barat itu sekitar 2007 itu Iya. masih kebiasaan negatif itu masih banyak dilakukan. Iya. Bukan langsung sehantem, Nah, bukan. iya makanya kadang-kadang di satu lingkungan itu Iya, kan ada lah ada. yang bikin kita resah gitu kan. Iya, Misalkan benar. ya maaf nih kalau daerah Tanjung Barat misalkan gitu kan ada yang suka nongkrong-nongkrong ya kan, situ apa dia sambil minum-minum, Iya. sambil main judi atau apa gitu kan. Ada, Bang. Awal-awal ada masih Iya. ada, tapi ya pelan-pelan. Saya sadarkan pelan-pelan. Saya kecimpung juga langsung kecimpung di masjid dan musola. Saya tidak melarang mereka, tidak apa namanya kemudian menjauhi, enggak. Ya namanya lingkungan tetap aja. Iya. Tapi dengan sendirinya kan sifat pendatang itu kalau bisa selalu membawa perubahan. Gitu, iya. Sifat pendatang itu selalu membawa perubahan. Cuman caranya berbeda-beda. Dengan cara saya rajin di masjid, di musola, yang orang asli pribumi kan lama-lama sungkan. Iya. Mau nggak mau ngikut kan. Yang tadinya masih suka minum-minum, lama-lama ya ada nasihat-nasihat sedikit lah. Dengan cara yang santun. Lama-lama sampai sekarang alhamdulillah sudah nggak ada, Pak. Kalau sudah nggak ada. Saya tuh dulu tuh orang Jagakarsa ya gitu. Iya. Orang Jagakarsa itu selalu yang namanya hampir tiap hari gitu kegiatan itu. Biasa dia tuh yang namanya ngumpul gitu, main gaplek, main pong, dan itu bukan cuman istilah kata buat iseng doang, dan itu berhari-hari tuh bisa 2 hari, bisa 3 hari gitu. Itu iya nggak geser dia. Kalaupun geser cuman istilah kata pindah tempat doang gitu. Saya masih ngalamin. Kalau di Tanjung Barat begitu juga gitu. Masih ngalamin sama. Bahkan malam takbiran, itu buat metafora kayak gitu. Apalagi kalau ada orang hajatan. Sampai anak saya pernah bilang gini. Jadi kejadiannya itu malam tahun baru. Sebagai warga pendatang, saya berbaur. Kata teman-teman itu, Mas, kita mau malam tahun baru mau bakar-bakar ayam nih, gitu kan. Nah terus ayam dari mana? Ya belum ada, saya kasih duit. Waktu itu saya punya duit lah, saya kasih. Tapi ternyata pas malamnya kejadiannya kebablasan, Bang Bek. Iya. Jadi bukan bakar-bakar malam tahun baru itu bakar-bakar seperti kita, larinya ke arah nyetel musik kenceng-kenceng, pada joget-joget, pada minum-minum. Happy-happy lah gitu ya. Kebablasan menurut saya. Tapi saya nggak menyetop mereka, biarkan aja. Cuman anak-anak yang protes, Bapak salah tinggal ini, bla bla bla. Ya kita ngerem lah istilahnya, anak-anak kita kasih tahu juga. Dan alhamdulillah mungkin memang mereka yang sudah mulai berubah, bukan karena saya, atau bisa juga dari keberadaan saya ada pengaruh sedikit pengaruh positif buat mereka. Mudah-mudahan ya. Yang penting sekarang tahun 2006 itu ya alhamdulillah yang kayak gitu sudah nggak ada, Bang. Sudah nggak ada dan sudah mulai baik lah, sudah bagus lah. Kalau tempat saya masih ada. Ya. Karena kan di situ ada pos tuh. Ya kan? Ya pos itu ya bisa tiap malam bisa, kecuali kalau lagi cuacanya lagi nggak memungkinkan aja, paling kosong gitu. Kalaupun ada, nggak vulgar banget lah. Nggak vulgar banget, udah nggak vulgar. Istilahnya di rumah atau ngumpul di tempat siapa. Tadinya kan di jalanan biasa gitu. Iya, kalau dulu mah main duit gitu. Bahkan duit itu bukan ya recehan. Besar. Ya bertumpuk gitu. Ya kalau di zaman dulu 10.000 itu udah gede ya kan. Lah kayak gunung tuh duit gitu. Itulah salah satu yang disebut patologi sosial. Ya, jadi penyakit-penyakit sosial dengan
berbagai macam perkembangan, dengan banyaknya mungkin ustadz-ustadz pada ceramah, dengan tetap banyaknya beda. orang-orang yang sudah sadar, patologi sosial itu sedikit-sedikit terkikis. Jadi gini, kalau ya gini ya, maaf nih ya, ini sedikit aneh aja, intermezzo. Jadi ada suatu kampung budaya lah gitu ya. Ini ada satu masjid atau musola di situ, masyarakatnya dia boleh dikatakan kalau buat ibadah gitu ke masjid itu hampir nggak pernah. Ya. Jarang ya, jarang gitu. Dia melihat untuk sisi ibadah itu adalah urusan privasi, gitu. Urusan dirinya dengan Tuhannya. Ya. Yang penting dia selagi dia masih bisa melakukan kebaikan, gitu kan, dia bisa sedekah, saling membantu, gotong royong, itu cukup buat dia. Bahkan maaf ya, kalau ada maulid gitu, acara maulid, itu yang getol nyumbang dia itu. Dia pada itu, iya. Ada. Bahkan sampai jadi panitia malah gitu. Masih ada, yang gitu-gitu masih ada. Jadi kalau giliran maulid getol banget. Betul, masih ada. Nah di Tanjung Barat sama begitu, ada. Ada, 1-2 masih ada lah gitu. Intinya kan hal-hal kayak gitu kan tetap ada, Bang. Iya. Tapi kalau ngeliat dulu itu ya sama. Sangat jauh, sangat jauh berubah. Iya. Udah sangat jauh berubah, sangat jauh banget. Dulu ibaratnya ngumpul-ngumpul di pinggir jalan itu, di depan rumah, di jalanan kan, pakai meja itu minumannya masih minuman-minuman yang memabokkan. Iya. Masih vulgar istilahnya. Iya. Sekarang sudah adalah itu namanya kayak intisari. Ya pokoknya gitu. Yang mereka sekarang ramu lah orang gitu. Tua gitu ya. Alhamdulillah sudah bagus. Khusus di lingkungan saya. Sudah bagus, sudah nggak vulgar dan banyak perubahan kok, meskipun ada ya, cuman mungkin di tempat lain atau di rumah yang nggak vulgar gitu. Nah, kalau yang Bang Bek tadi bilang ada sifat manusia yang penting saya berbuat baik, nggak pernah berbuat jahat, masalah musola urusan ada, ada yang gitu. Tapi sudah nggak banyak, sudah banyak yang berubah menurut saya ya. Kalau saya sih tetap begini, perubahan itu paling ya dia agak mau aja gitu istilahnya untuk datang ke musola, sholat berjamaah paling gitu. Ya. Tapi yang dasarnya memang itu sama sekali enggak pun ya masih ada juga. Ada 1-2 aja. Karena itu bagian dari apa ya? Ya kultur aja gitu. Kultur karena memang di keluarganya seperti itu, ya kan? Ya boleh dikatakan karena dia tidak berpendidikan gitu. Jadi memang ya hidupnya yang penting dia kerja, bertani gitu. Ya karena sekarang lahan pertanian udah langka, paling ya dia jadi nukang lah bahasanya kan. Kalau hal kayak gitu soalnya nggak bisa kita generalisasi ya Bang. Iya. Entah dia itu sibuk kerja, entah memang dia malu ke musola karena mungkin kurang bisa atau dan lain-lain, nggak bisa kita generalisasi. Nggak musola itu karena apa gitu, enggak. Karena kan mungkin orang sibuk, orang apa gitu. Tapi pada dasarnya saya melihat di lingkungan saya sudah bagus lah, sudah bagus. Anak muda memang belum semua ya, belum semua. Tapi sudah banyak juga yang mau ke musola. Bahkan saya di musola itu termasuk kan ditokohkan juga ya sebagai ketua ubudiyahnya. Saya nggak mau ambil ketua musolanya ya, karena itu biarinlah. Ya pokoknya keaktifan di musola. Ya, jadi saya banyak turun tangan juga untuk meregenerasi para pengurus musola, kemudian segi ubudiyahnya gitu-gitu. Bahkan perubahan-perubahan itu sebagai contoh gini Bang, saya ketika hijrah di situ nanya ke pihak musola, pernah nggak ngadain maulid? Pernah Mas, kapan? Anda kali bahasa 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kita akhirnya sama teman-teman kita bikin gebrakan. Itu udah lama nggak ngadain lagi gitu ya. Bikin gebrakan, bikin maulid ayo. Dan kemudian waktu itu juga besar karena banyak tantangan ya. Jadi kalau di lingkungan saya itu, kalau mau bikin jangan malu-maluin. Iya. Kalau bikin jangan malu-maluin. Harus total. Kalau misalnya cuma sekedar-sekedar nggak usah ngundang orang. Iya. Khusus orang-orang musola aja. Nah, karena kita pengen syiar waktu itu baru tahun pertama, belum setahun saya. Bikin gebrakan, bikin maulid. Dan alhamdulillah sukses juga. Tantangannya lumayan besar karena berbagai kepentingan kan, berbagai kepentingan yang lain. Kok itu pendatang misalnya tahu-tahu emang siapa dia kan gitu maksudnya. Tapi kita niatnya baik, niatnya kita ibadah, niatnya kita
mengajak masyarakat untuk apa namanya, ke hal-hal yang positif terutama religi, ya tetap berjalan meskipun banyak rintangan dan akhirnya sukses juga gitu. Yang dapat nama bukan saya. Yang dapat nama ketua musola Oh iya. dan Ya tokoh setidaknya masyarakatnya. lingkungannya jadi positif lah gitu. Tapi dari situ kemudian yang tadinya pemuda-pemuda itu belum yang ke musola ya. Lama-lama sih mereka yang ke musola. Mungkin kasaran bercandanya gini, ntar musola dikuasain orang Jawa loh kalau kita nggak ke musola. Tapi kan ada bagusnya, mereka jadi mau ke musola. Gitu. Jadi daripada ntar diambil dengan gue yang ini. Akhirnya bener Bang, akhirnya yang di bawah-bawah saya. Dulu saya umur saya di situ tuh sekitar 47-an kalau nggak salah ya, atau 40-an sekian lah. Itu siapa yang paling muda di situ? Yang lain tuh aki-aki semua. Oh, makanya kalau jangan cuman bisa gede ambek doang gitu, giliran diambil orang aja baru marah gitu. Sebelum diambil orang, kita yang aktif gitu, kita yang jalanin, kita yang ngelola gitu. Jadi bukan karena dia itu nyerobot, karena ibaratnya dia memanfaatkan, kan setidaknya begitu ya. Iya, supaya ya ada, kan religi itu nggak bisa kita tinggal. Di mana tempat kita berpijak, ya kita bawa itu religi. Karena ada dasar universalnya, sama. Saya bawa aliran atau namanya ritual agama yang saya bawa dengan ritual agamanya kaum Betawi di lingkungan saya itu sama, nggak ada beda. Sama. Yang bedanya ada yang sudah mau, ada yang belum gitu doang kan. Ada yang belum mau menjalani. Nah ini harus kita gebrak nih. Iya, yang kagak mau itu kan kadang-kadang merasa kagak dilibatin, nggak diundang. Ya gitu deh, pokoknya ngambek aja gitu. Lama-lama alhamdulillah. Gitu. Nah ini kan kalau satu juga kan pernah ya masuk dalam satu kepengurusan di Ormas Betawi gitu. Nah itu gimana kok bisa itu gitu diakuin gitu. Terus disebut nggak nih? Sebut nggak? Ya pakai inisial aja lah. Gitu. Ya, saya karena itu tadi yang awal saya cerita ada 3 titik yang saya usahakan ketika saya hijrah. Nah ternyata ada masyarakat yang melihat ketika sudah di situ bergaul, saya nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Didatengin ke rumah Bang, Mas, saya masukin organisasi saya ya. Organisasi apaan Bang? Ya organisasi Betawi lah. Organisasi Betawi, besar ini organisasinya. Kalau mau butuh KTP-nya aja. Nanti saya ajak langsung. Saya kasih KTP sore itu, malam itu langsung diajak ke tempatnya di daerah Cipete sana, ke tempat DPD lah langsung didaftarin nama saya sampai sekarang. Sampai sekarang itu anggotanya masih berlaku. Masih, bahkan saya itu karena sudah banyak bergaul dengan teman-teman yang dalam organisasi tersebut di level-level kabupaten atau wali kota, bahkan saya sempat pernah direkrut ke tingkatan pengurus wali kota. Saya nggak mau, bukan apa-apa. Saya lebih baik di bawah saja, di lingkungan saya saja, tapi saya akan berusaha untuk membawa pengaruh positif organisasi yang ada di lingkungan saya. Karena organisasi tersebut lingkupnya itu masih orang yang belum ngerti organisasi, belum ngerti organisasi, masih kaku. Bahkan pas saya masuk itu Bang, itu masih rame-ramenya pengurusan peresmian pengurus-pengurus, pembentukan pengurus-pengurus termasuk Cipeda, Jagakarsa itu baru-baru diurus pengurusannya. Itu saya udah masuk di situ sampai sekarang. Saya di bawah di tingkat ranting lah istilahnya untuk dikuasakan sama teman-teman di bidang kerohaniannya. Ya itulah yang memang ada jalur saya di situ. Kalau budaya mungkin banyak teman-teman yang asli pribumi Betawi yang lebih ngerti budaya. Tapi dari segi budaya sendiri juga saya menyelam kan Pak? Ya tentunya kan ketika sudah lama tinggal di Jakarta, berbaur sama masyarakat pribumi, ya kan orang-orang Betawi, apalagi sampai masuk organisasi Betawi, ya tentunya kan udah jadi makanan tuh, ya kan? Ya artinya kecintaan terhadap budaya Betawi juga tentunya udah melekat dong kan? Sudah sangat banget. Bahkan makanan Betawi pun sudah merasuk. Saya nih, misalnya ada kerja bakti nih, ada korpe nih kerja bakti, entah ngikutin jalan, entah kerja bakti di lingkungan lah. Biasanya kan makanan yang sederhana tapi sumbrah gitu ya. Biasanya sayur goreng asem,
ada sambel, Iya. ada ikan asin, gitu-gitu. Lalap-lalapan. Ya. Padahal saya hobinya itu atau makanan Kesenangannya, kesukaan kan lodeh, Iya. sayur lodeh yang versi Jawa kan gitu-gitu. Tapi saya sudah merasa nikmat dengan makanan-makanan itu. Ya udah menyatu lah Iya, lidahnya. sudah merasa nikmat karena sering gitu. Kebetulan ya saya memang nggak nolak makanan ya, tapi kalau dibanding sayur lodeh sama sayur asem, milih yang mana? Nggak bisa milih, kalau ada dua-duanya saya makan. Iya. Gitu. Artinya untuk hal makanan itu seperti itu. Kemudian dalam hal apa ya, hal misalnya kebudayaan. Contohnya misalnya tradisi-tradisi ketika di lingkungan masyarakat itu yang punya hajat kriaan. Iya. Nah, kalau bahasa sini kan kriaan, kalau kita nikahan lah gitu. Iya.